Mulai, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Latifah Aristianada dan teman saya Wulan Adikantari, mahasiswa ilmu pemerintahan yang akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Kakak mengenai Komap. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kakak dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Kakak adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu mahasiswa Visipol yang aktif dalam organisasi. Sebelumnya, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kami wawancara. Sebagai tugas kami terkait interview organisasi di lingkup Visipol, dan kami mohon izin selama wawancara ini apakah Kakak berkenan untuk direkam? Baik, terima kasih. Kalau begitu mungkin saya mulai aja ya Kak, langsung mulai. Yang pertama mungkin Kakak bisa memulai untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Kalian jadi apa nggak jadi di organisasi? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama salam, nama saya Muhammad Wahyu Agani, biasa dipanggil Wahyu. Saya merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan pada tahun 2019. Alhamdulillah wa syukurillah saya diamanatkan sebagai Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, yang dimana Mbak Latifah hari ini dan Mbak Wulan ini merupakan salah satu anggota Komap juga. Jadi saya bersedia untuk diwawancara. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya, Kak. Mungkin akan saya lanjut dengan pertanyaan yang pertama. Struktur organisasi dari BPH itu apa saja dan seperti apa sih, Kak? Struktur dari BPH itu sebenarnya kalau di Komap, setiap lembaga itu beda-beda. Cuman untuk di Komap, kita punya 4 orang sebagai yang dikatakan sebagai BPH, Badan Pengurus Harian, yang mana ada saya sendiri Ketua Umum, yang kedua ada Wakil Ketua Umum, yang ketiga ada Sekretaris Umum, yang keempat ada Bendahara Umum. Nah, ini yang menanggung-jawabi seluruh kegiatan daripada Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, khususnya yang ada di UMY. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, sebenarnya saya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja tugas dari BPH itu? Mungkin dari masing-masing BPH boleh dijelaskan, Kak? Tugas dari masing-masing BPH, mulai dari ketua umum, sebenarnya dari lembaga-lembaga yang lain itu berbeda, cuman hanya saja di pembagiannya di Komap seperti ini. Yang pertama ada ketua umum dengan tugas mengenai internal, yang kedua ada wakil ketua umum, mohon maaf kebalik. Jadi ketua umum ini sebenarnya ada 2 tugas pokok dan fungsi. Yang pertama menanggung-jawabi seluruh kegiatan internal, yang kedua urusan eksternal. Cuman banyakkan yang urusan eksternal. Nah, untuk yang wakil ketua itu urusan internalnya saja. Untuk yang sekretaris umum itu ada urusan surat menyurat dan juga lain sebagainya. Untuk urusan administrasi lah intinya itu. Terus yang ketiga ada bendahara umum. Bendahara umum ini mengenai keuangan dan juga lain sebagainya, mengenai laporan keuangan, entah itu dana keluar atau dana masuk, seperti itu. Mungkin seperti itu untuk dari Komap sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Silahkan. Oke, Assalamualaikum. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana BPH menangani segala problem internal organisasi? Oke, untuk BPH menangani terkait dengan problematika yang terjadi, itu sudah ada pembagiannya yang tadi. Cuman hanya saja untuk ketua umum memang selain daripada dipasrahkan mengurus organisasi,
kita juga lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah internal dengan cara adanya rapat harian, rapat umum, rapat mingguan, dan juga lain sebagainya. Kemudian di situ digunakan untuk menyelesaikan problematika yang ada. Sehingga kawan-kawan yang ada di Komap UMI atau Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, itu dapat dengan rukun dan damai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena memang kami di sini tidak dirancang untuk dibayar kemudian kami kerja, tapi kami serta-merta itu bekerja dengan niat lillahi ta'ala untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu pengetahuan dan juga lain sebagainya. Mungkin demikian. Belum on mic. Maaf, Wulan. Ke mute. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja program yang berhasil dicapai selama periode ini yang telah berjalan? Oke. Periode ini berjalan, alhamdulillah bisa dibilang cukup sampai detik ini masih memuaskan. Tentunya Mbak Latifah juga tahu bagaimana bisa dicek di Gkomap apa aja yang sudah selesai. Contohnya yang kemarin Hari Seni dan Budaya namanya, itu memang kita pentas seni sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa IP juga. Sayangnya mungkin teman-teman ini informasi yang ini tidak sampai ke telinga teman-teman, jadi kekurang siapan, tapi malah dari universitas sebelah yang datang gitu. Terus salah satunya ada berkunjung, ada yang namanya diskusi internal, ada kunjungan ke panti, ada kemudian pembentukan tim futsal IP, terus ada kemudian yang namanya Judesin, Journalistic Design Training, ya, itu tanggung jawab HNP gitu. Terus kemudian banyak lagi, sebenarnya masih banyak lagi yang kemudian saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang mahasiswa IP kami buat program-program ini untuk teman-teman sendiri, untuk mahasiswa IP secara umum yang kemudian dapat berefek kepada bagaimana dia menjalankan perkuliahannya, dan semoga teman-teman ini merasa terbantu dengan adanya Komap. Contohnya yang sekarang aja, mau diwawancara ini pun merupakan salah satu bentuk kami untuk saling membantu daripada warga masyarakat IP yang dinaungi oleh Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan itu sendiri gitu. Masih banyak lagi teman-teman. Mungkin nanti Mbak Latifah ini kan anggota bukan pengurus. Nah, nanti yang kalung yang ada pre-ordernya itu bisa ini. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, itu bisa tuh. Iya. Pesan juga itu resmi itu. Nah, itu juga merupakan program-program kerja yang sudah berjalan, yang sedang berjalan daripada Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Gitu. Oke, baiklah Pak Bayu. Mungkin sekian aja pertanyaan dari kami. Oke. Soalnya itu aja dulu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Kak atas